Hai, Shalom. Hari ini Air Hidup The Series kembali tayang di channel kesayangan Anda. Saudara, ada kalanya Tuhan Yesus itu memenangkan badai, tetapi ada kalanya Dia membiarkan badai dan menenangkan kita. Kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup bergaul dengan Allah. Harus ada tindakan iman saat kita hidup di dalam Dia. Kita harus menjadi orang yang aktif, bukan orang yang pasif saat menjalani hubungan dengan Dia. Karena seperti tertulis dalam firman-Nya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, mari kita selalu mengisi hati kita dengan Roh Kudus melalui firman-Nya yang hidup. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol share supaya banyak orang yang lebih dimenangkan dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam metanoia meno peripatil. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih masih tetap dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan biarlah firman-Mu boleh tertabur dalam tanah hati kami yang baik. Segala kuasa iblis yang berusaha mencuri benih kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersehati menolaknya. Biarlah Tuhan, firman-Mu tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita tentu kita ingin agar mengalami satu perubahan di dalam kehidupan. Perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin itu dalam bidang pekerjaan kita, atau di dalam karier kita, di dalam meniti kedudukan keinginan kita. Dan juga di dalam kehidupan keluarga, tentu kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi biarlah kita juga tidak melupakan bahwa kita harus tetap bertumbuh ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan rohani kita. Boleh memiliki karakter-karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar bagaimana perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan dari seorang wanita Samaria ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-5 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-5 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimpa air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' nescaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?"
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan wanita Samaria ini. Ketika itu dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea, Yesus sebenarnya bisa memilih untuk tidak melintasi daerah Samaria. Tetapi Yesus ternyata memilih untuk melintasi daerah Samaria. Biasanya orang-orang atau rabi orang Yahudi tidak akan mau melintas daerah Samaria karena mereka berseteru dengan orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria itu memiliki kehidupan yang tidak murni rasnya karena mereka kawin campur dengan orang-orang Asyur pada waktu mereka dibuang ke Babel. Dan mereka juga notabene adalah penyembah berhala. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi pribadi Tuhan Yesus ini sangat berbeda. Ia tetap melintasi daerah itu dan dia tetap pergi ke daerah Samaria itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya karena di dalam kemahatauannya Tuhan tahu ada orang-orang Samaria yang membutuhkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dalam perjalanan melintasi daerah Samaria ini, Yesus pada akhirnya tiba di daerah Sikar, dan dia tiba di sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Dan saat itulah dia duduk di pinggir sumur itu, sementara para muridnya pergi untuk membeli makanan. Saat itu datanglah seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini hendak mengambil air. Hari kira-kira pukul 12 siang. Kalau biasanya seorang wanita mengambil air di pagi-pagi hari supaya mereka tentu tidak panas dan mereka bisa bertemu dengan orang lain. Tetapi wanita Samaria ini dikatakan dia tidak ingin berjumpa dengan orang lain. Dia menghindari orang lain. Karena apa? Karena hidupnya selalu menjadi bahan gunjingan. Wanita ini memiliki kebiasaan untuk hidup kawin cerai. Bagaimana dia memiliki 5 orang suami. Dan bahkan yang keenam yang tinggal bersamanya juga bukan suaminya. Kehidupan pernikahannya sangat buruk. Itulah sebabnya dia diperguncingkan orang. Dia dihindari orang. Dianggap sebagai seorang yang tidak baik. Tetapi saat itulah kehidupannya berubah. Ketika berjumpa dengan pribadi Yesus, Sang Juru Selamat itu. Bagaimana perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupan wanita Samaria itu? Yang pertama, ketika ia memiliki respon yang positif terhadap perkataan Yesus. Saat itu Yesus mulai membuka percakapan dengan wanita Samaria itu. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Saat itulah wanita Samaria ini berkata, "Bagaimana Tuhan seorang Yahudi meminta padaku seorang Samaria minum, padahal bangsa kita tidak bertegur sapa." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat itulah Yesus berkata, "Jikalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapa yang sedang bercakap-cakap berbicara dengan engkau, niscaya engkau akan meminta daripadanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup."
wanita ini mulai tertarik dan dia memberi respon yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Dan dia berkata, bagaimana Tuhan memperoleh air hidup? Sedangkan Tuhan tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Apakah Tuhan lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini? Dan Yesus menjawab kepada wanita ini, jikalau kamu minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan terus menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berbicara tentang air hidup. Dari apa yang ditangkap wanita sebagai air jasmani, tetapi Yesus sedang berkata tentang air hidup yang dapat mengubah daripada kehidupan wanita Samaria ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, wanita ini mulai tertarik. Hidupnya yang memiliki satu kehidupan yang hancur. Bagaimana dia sering kali mendambakan kasih sayang dari orang lain, sehingga dia harus berganti-ganti pasangan hidup sampai hampir 5 kali, dan yang ke-6 pun bukan suaminya. Semuanya itu dia inginkan untuk memuaskan dahaga dalam jiwanya akan kasih sayang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, wanita ini mulai tertarik ketika Yesus berkata, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Air hidup yang ditawarkan oleh Yesus akan memuaskan dahaga dalam jiwa wanita ini. Sehingga fokus hidupnya bukan lagi kepada dirinya, tetapi kepada pribadi Tuhan, Sang Pemberi air hidup itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Blaise Pascal berkata, di dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang diciptakan Allah, di mana ruang kosong ini hanya dapat diisi oleh pribadi Kristus sebagai air hidup, sebagai roti hidup. Dia sanggup mengisi hidup manusia. Dan ruang kosong itu tidak dapat diisi oleh hal-hal yang lain, baik itu oleh kedudukan, oleh harta benda kekayaan, oleh nama yang tenar, atau keinginan pemuasan dari hawa nafsu dunia tidak akan mampu memuaskannya. Ruang kosong dalam hati manusia itu hanya dapat ditempati oleh pribadi Yesus, Sang Juru Selamat, Sang sumber air hidup itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kali di dalam kehidupan kita berjumpa banyak orang yang memiliki kehampaan di dalam hidupnya. Mungkin dia sudah memiliki begitu banyak harta kekayaan ataupun apapun dalam hidupnya, tetapi toh dia merasa tetap memiliki kekosongan di dalam hidupnya. Banyak juga orang yang melarikan diri karena frustasi terhadap hidupnya. Mereka melarikan diri terhadap minum-minuman keras, mungkin narkoba, ataupun segala sesuatu keinginan akan pornografi dan percabulan dan sebagainya. Hidup dalam perjinahan untuk memuaskan hawa nafsunya. Tetapi toh semuanya itu tidak dapat menolong manusia untuk keluar dari kehampaan hidupnya. Kehampaan hidup manusia hanya dapat diisi oleh pribadi Tuhan yang mampu menjadi pribadi yang memuaskan hidupnya. Kita bisa melihat juga seorang yang bernama Raja Salomo. Bayangkan, Raja Salomo memiliki begitu banyak harta kekayaan. Juga Raja Salomo memiliki banyak istri, hampir 1000. Dia juga memiliki hikmat yang luar biasa, ketenaran, kekayaan yang luar biasa. Tetapi dalam kitab Pengkhotbah dia berkata, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan,
segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapa sampai dia berkata demikian? Pada masa tuanya, ternyata istri-istrinya membawa dia untuk menyembah kepada berhala, kepada ilah yang lain. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan, bahkan dia berpaling daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata hidupnya sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita dapatkan air hidup yang murni, yaitu pribadi Tuhan itu di dalam hidup kita, yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita dan membawa kita memiliki kepuasan di dalam kehidupan. Ketika kita belajar meresponi kebenaran firman Tuhan, meresponi perkataan Yesus, kita akan menerima aliran-aliran air hidup itu yang sanggup memuaskan dahaga hidup kita. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan daripada wanita Samaria ini. Yang kedua, dia meminta kepada Tuhan air hidup itu. Dia meminta air hidup itu kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-15 sampai dengan ke-19 dikatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan ini berani meminta air hidup itu kepada Tuhan, dan dia mendapatkannya. Dan bahkan ketika Tuhan menyuruh dia untuk memanggil suaminya, dia berterus terang kepada Tuhan, aku tidak bersuami. Dan Tuhan berkata, benar katamu, karena sudah 5 orang yang menjadi suamimu, dan yang ke-6 ini juga bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini rela ketika hatinya dibuka oleh Tuhan, apa yang menjadi rahasianya hidupnya yang sangat buruk, dosa-dosanya. Dia mengakui, dia tidak berbohong kepada Tuhan. Dia rela mengakui semuanya itu. Dan Tuhan mulai memulihkan kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita melihat dalam kehidupan ini, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, kita cenderung untuk menutupi dosa kita. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi terutama kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan begitu maha tahu, tetapi Dia ingin agar kita mengakui juga apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita belajar untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, maka kita akan cenderung untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, wanita ini mengakui keberadaannya sebagai orang berdosa, yang hidup di dalam kenajisan dan hawa nafsu yang mengikat hidupnya. Dan dia sangat merindukan menerima air hidup itu dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menjelaskan keberadaannya, dia berkata, dia mulai tahu, oh, dia adalah seorang nabi. Tetapi pengetahuan kepada Yesus hanya sekedar seorang nabi tidak dapat mengubah kehidupannya. Tetapi harus mendapatkan tahapan yang lebih lagi di dalam mengenal Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana wanita ini meminta kepada Tuhan dan dia jujur mengakui keadaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Seringkali di dalam kehidupan kita merasa letih, kita merasa beban berat, kita merasa tidak memiliki sesuatu pengharapan apapun dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sebagai pribadi yang sangat penuh dengan belas kasih berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, dia berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pribadi Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia mau memberikan kepada kita kelegaan. Ketika kita mengakui kebutuhan kita, ketika kita meminta kepadanya, dia sanggup menolong kita. Dia mau memberikan kepada kita kelegaan. Sebab dia adalah pribadi yang sangat penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dosa-dosanya sudah diakui di hadapan Tuhan, Tuhan mulai membersihkan hatinya, dan air hidup itu mulai mengalir masuk ke dalam hatinya. Hatinya yang dahulu fokus pada diri sendiri, sekarang dia memiliki kerinduan untuk hal-hal rohani. Dia ingin menjadi penyembah yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang kedua, bagaimana kita harus belajar untuk meminta kepada Tuhan air kehidupan itu untuk mengalir dalam hidup kita, yaitu pribadi Tuhan sendiri dan Roh-Nya yang kudus boleh mengalir masuk ke dalam hidup kita. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana perjumpaan dengan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita mempercayai, ketika kita memiliki iman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu mengubah kehidupan kita. Bagaimana perempuan Samaria ini dikatakan dia mulai berbicara tentang penyembahan. Dan dia berkata, "Nenek moyang kami akan menyembah di gunung ini." Sementara Tuhan berkata, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 26 berkata demikian, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga dengan Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, akan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kata roh huruf kecil di sini berarti roh manusia yang bertempat di dalam hati manusia. Bagaimana untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar? Kita tidak perlu lagi bergantung kepada Gunung Gerizim ataupun Yerusalem sebagai tempat menyembah. Tetapi Allah sudah di dalam kemahakuasaannya bahwa Dia adalah roh adanya. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dia Allah yang roh, Dia Allah yang tidak terbatas. Ketika manusia menyembah Dia di dalam rohnya, di dalam hatinya yang dituntun oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi penyembah-penyembah Allah. Dan dikatakan di dalam kebenaran, ini merupakan cara yang Allah berikan kepada manusia, di mana cara ini tidak bisa didapatkan untuk datang kepada Bapa. Tidak bisa dilakukan dengan upaya manusia sendiri.
dengan kesalehan manusia, dengan perbuatan baik manusia, manusia tidak dapat untuk datang kepada Bapa. Tetapi Bapa sendirilah yang memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberi cara kepada manusia untuk datang kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Allah memberikan cara itu? Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, dikatakan Adam dan Hawa ini melanggar, memberontak terhadap perintah Allah, dan mereka mengalami kematian secara jasmani, bahkan jiwani dan juga rohani, atau kematian yang kekal. Bagaimana dia mengalami kematian secara jasmani dan juga secara rohani, terpisah dari Allah, tidak dapat lagi bergaul dengan Allah, dan juga kematian kekal. Bagaimana mereka pada akhirnya mengalami kebinasaan. Dosa masuk ke dalam dunia juga sebagai akibat dosa ini. Bapak Ibu yang terkasih, dan di situ Allah menjanjikan seorang penebus akan datang untuk menebus dosa mereka. Dan Allah menggenapi janjinya melalui pribadi Mesias, anak Allah yang hidup. Melalui pribadi Yesus Kristus inilah Allah menggenapi janjinya. Yesus harus rela turun ke dalam dunia. Sang Firman harus rela menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menggantikan segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita beroleh pengampunan dosa dan pembenaran kembali di hadapan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Yesus harus rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Melalui darahnya yang sangat mahal, kita disucikan dari dosa dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Itulah cara Allah untuk memberikan kepada kita kebenaran. Kebenaran Allah sendiri diberikan kepada kita. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam hidup kita, kebenarannya diberikan kepada kita. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui pribadi Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup, kita dapat datang kepada Bapa. Ketika wanita ini mendengar perkataan Yesus, hatinya mulai bergejolak dan dia berkata, hanya Mesias yang dapat memberitahukan semuanya ini kepada kami, mengajar kepada kami tentang menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saat itulah Yesus mengakui keberadaannya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kata akulah dia di dalam perjanjian lama berarti akulah Allah itu. Dan kata Mesias yang berarti yang diurapi. Dia yang sedang berkata-kata dengan wanita itu adalah Mesias itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya ketika kita berada di dalam Kristus, oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengundang pribadi Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengubah kehidupan kita dari seorang yang sangat terpuruk secara rohani, menjadi seorang yang dilayakkan untuk menyembah Allah. Dan ketika wanita ini sungguh-sungguh meresponi apa yang menjadi perkataan Tuhan, dan dia meminta air hidup itu kepada Tuhan, dan dia mempercayai pribadi Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya sungguh sangat berubah luar biasa. Dari seorang wanita yang hidupnya begitu terpuruk secara rohani, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Hubungannya dengan Allah dipulihkan kembali. Dia bisa datang kepada Bapa tanpa lagi ditolak karena kenajisan, karena dosa. Dia bisa menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Dan dia juga
memiliki hubungan yang dipulihkan dengan sesama. Bagaimana ketika dia mendengar perkataan Yesus itu, dia meninggalkan tempayannya, dia lari ke kota, dia lari ke desa Samaria itu, dan dia bersaksi tentang perjumpaannya dengan Yesus kepada orang Samaria itu. Dan orang-orang Samaria itu berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan mereka mendengar secara langsung perkataan Yesus. Mereka menjadi percaya bagaimana wanita ini berani berkata benar, dan dia diurapi ketika mengatakan kebenaran itu, sehingga orang boleh percaya kembali kepadanya. Kalau tadi dia disisihkan orang, dia dibenci, dia tidak dihargai, kini dia menjadi seorang wanita yang sungguh didengarkan perkataannya dan membawa orang-orang Samaria itu datang secara langsung berjumpa dengan Yesus. Dan orang-orang Samaria itu berkata, sungguh Engkaulah juru selamat dunia. Itu pernyataan pertama tentang Sang Juru Selamat dunia. Betapa kita bersyukur kalau kita boleh juga berjumpa dengan pribadi Tuhan secara pribadi, dan hidup kita akan diubahkan seperti kehidupan wanita Samaria ini. Hubungannya dengan Tuhan dan sesama dipulihkan. Dia dilayakkan untuk menjadi penyembah Allah, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan hubungannya dengan sesama dipulihkan. Dia menjadi seorang yang perkataannya didengar oleh orang lain, dia bisa diterima oleh orang lain. Itu satu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang Tuhan rindukan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita akan diubahkan dengan sungguh-sungguh, dan hidup kita akan berbuah bagi kerajaan-Nya. Dan apa berkat bagi hidup yang berbuah bagi kerajaan-Nya? Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, ketika kita punya kerinduan untuk lebih lagi hidup diubahkan Tuhan, semakin berbuah bagi kerajaan-Nya, apa yang kita butuhkan? Mungkin kita membutuhkan uang untuk keluarga kita supaya mereka dapat hidup lebih baik. Ketika kita sungguh-sungguh belajar, Tuhan, keluarga kami akan menjadi keluarga yang sungguh memuliakan nama-Mu. Percayalah Tuhan pasti menolong, menyediakan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku butuh peningkatan karierku. Percayalah Tuhan akan juga menolong kita. Ketika kita diberkati Tuhan dengan karier yang tinggi, kita pakai semuanya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kehidupan kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, mungkin kita bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin, dan kita berkata, Tuhan, aku mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah sebagian yang harus aku kembalikan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Aku mau mengembalikannya kepadamu. Berkatilah apa yang menjadi pekerjaanku. Percayalah, di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, mengandalkan diri kita sendiri, di situ Tuhan akan berkarya untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita berubah dan berbuah bagi Tuhan, Tuhan pasti menolong, memberkati kita dan mengabulkan doa-doa kita. Inilah ketiga hal bagaimana perjumpaan dengan Yesus mengubah keadaan kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki respon yang positif terhadap perkataan Tuhan, terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sesungguhnya mendatangkan iman bagi kita. Dan yang kedua, kita harus meminta kepada Tuhan akan air hidup atau kehidupan kekal itu kepada Tuhan. Yang ketiga,
kita harus belajar untuk mempercayai, memiliki iman kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa setia. Dia pasti mengubah sejarah kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.